dari Bagja Iman. Katanya masalahnya dia seorang presiden. Kalau pemerintah Yaman tersinggung dan ngajakin perang terbuka gimana? Apakah Indonesia dan Presiden Prabowo berani? Israel saja dilawan oleh Yaman. Oke, Bagja Iman. Berarti kalau Presiden ya Prabowo dan presiden-presiden Indonesia lain yang menyalahkan Israel, negara Israel, apakah Anda ada ketakutan yang sama di mana Israel bisa tersinggung dan ngajak perang Indonesia? Kenapa ketika pemerintah ya mengkritik, menyalahkan Israel, kalian mendukung, tapi ketika mencontohkan negara Yaman sebagai, ya kita tahu ya, negara Yaman kalau dibandingkan dengan Indonesia, Indonesia adalah negara yang begitu damai, tidak seperti di Yaman yang perang saudara hingga hari ini. Jadi silakan ya, kalau mau kabur ya kabur ke Yaman agar kalian bisa merasakan bagaimana indahnya hidup di Indonesia. Nah, kenapa Israel boleh ya dikritik, diserang, dijadikan contoh yang tidak baik, lalu Yaman tidak boleh? Nah sekarang misalnya kayak Bagja Iman dan yang lain gitu kan, yang selama ini ya menyerang, memaki negara Israel. Kenapa kalian tidak berpikir hal yang sama seperti dengan Yaman kalau nanti akhirnya Israel tersinggung dan menyerang Indonesia? Jadi cara berpikirnya harus objektif. Gitu ya, Bagja Iman. Dari Lanang Jagat, Presiden tidak paham bahasa rakyat yang sebagian kecewa dengan cara pemerintah sekarang mengelola negara. Sebagai penguasa yang baik, harusnya merangkul semua rakyatnya. Kabur adalah bagian dari kritik terhadap penguasa. Lanang Jagat ya, Presiden itu melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang. Jadi itu yang dimengerti oleh Presiden. Nah, kalau bilang kecewa dengan pemerintahan sekarang, apa yang dikecewain? Ya, kayak Lanang Jagat, apa yang Anda kecewakan? Saya sering tanya, apa sih yang membuat kalian mengatakan kecewa dengan negara ini? Tolong berikan contohnya, kerugian terhadap diri kalian sendiri. Gak ada yang bisa nyontohin. Jadi sebenarnya tidak ada. Ini kan hanya ungkapan dari orang-orang yang kalah akan hidupnya. Toh banyak orang-orang yang dengan kondisi dari tahun ke tahun negara ini hidupnya lebih baik. Ya kalau memang hidupnya tidak lebih baik, artinya dia harus berusaha lebih baik. Negara itu sudah memberikan pengamanan, yang memberikan kesempatan, tinggal dari kitanya kan. Jadi kecewa itu jangan terhadap negara, tapi kecewa terhadap diri kalian sendiri harusnya. Nah, penguasa itu merangkul semua rakyatnya. Ya, ya oke. Tapi kalau rakyatnya mau kabur, ya, atau misalnya Lanang Jagat ingin kabur, masa harus ditahan? Ya silakan saja. Orang mau kabur kok ditahan, gitu. Mana ada aturannya? Misalnya Lanang Jagat mau kabur, nggak mau di Indonesia, terus dia mau kabur ke negara manapun, mau ke Yaman, masa dilarang? Itu malah melanggar. Masa orang mau kabur nggak boleh? Jadi persilahkan kok, gitu ya. Dari Uung, karena hanya Presiden Indonesia yang ngusir rakyatnya sendiri,
Mana ada di dunia ini rakyatnya diusir suruh pindah hanya karena kritik kebijakan yang juga nggak jelas. Sampai sini paham lu, Ted? Jadi Uung ya, pemerintah itu ya tidak mengusir rakyatnya. Ada orang yang ingin kabur dari Indonesia. Mereka menyebarkan hashtag kabur aja dulu. Ya silakan aja. Jadi ada orang mau kabur, disuruh persilakan, terus teriak-teriak diusir. Konyol nggak? Jadi Uung, kalau Anda mau kabur ya kabur aja. Bahkan dipersilakan untuk kabur. Lalu ketika dipersilakan untuk kabur, ya, lalu kalian teriak-teriak, pemerintah atau negara atau presiden mengusir rakyatnya. Loh, itu kan konyol namanya. Kalau mau kabur nggak perlu teriak, ya. Kalau mau kabur, ya sudah. Saya nggak suka dengan negara ini, ya begitu. Saya kabur. Atau saya pergi ke negara lain, jadi warga negara di negara lain. Misalnya pergi ke Yaman, ya urus perpindahan di Yaman menjadi negara Yaman gitu. Nggak perlu koar-koar. Kalau mau kabur, cukup siapkan uang. Nah, yang konyolnya, orang-orang yang teriak mau kabur ke luar negeri, itu 100%, ya 99%, 99,99% itu dompetnya tipis semua. Ya. Jadi mereka cuma teriak-teriak kabur, dipersilakan kabur, nggak kabur-kabur. Ketika dipersilakan, teriak-teriak bahwa kami diusir oleh presiden, oleh negara. Konyol kan? Udah nggak punya duit, banyak laga lagi. Hadapi saja kelemahan kalian, introspeksi diri, dan berusaha agar supaya kalian mampu atau memiliki kemampuan di negara ini yang sudah disediakan oleh pemerintah. Manfaatkan saja, ya, agar supaya kalian bisa hidup dengan baik di negara ini. Kalau kalian malas, kalau kalian tidak mau berusaha, lalu hanya menyalahkan pemerintah, itu konyol namanya. Nah, kalau kalian ingin agar supaya kalian terus disuapi dan kalian akan kabur ke luar negeri, ya silakan saja, nggak ada yang larang gitu. Orang kok nggak ada yang larang terus tiba-tiba teriak bahwa diusir, aneh. Dari MD Darman. Masalahnya, ucapan Yaman itu dalam perspektif kenegaraan menghina negara Yaman karena diucapkan oleh Presiden Indonesia. Dubes Yaman bisa tersinggung. Kelihatannya memang kalimat itu ditujukan ke Anies. Dan berkesan memang PS masih takut dan dendam sama Anies. Nggak akan dipilih lagi di 2029. Darman, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Presiden menyampaikan kritik, bahkan ketidaksetujuan, ketidaksukaan ya dengan Israel, saya ingin Darman dan kawan-kawan bereaksi seperti sekarang ini, ya, menganggap presiden menghina negara lain, menghina negara Israel, bukan malah mendukung. Nah, ini kan presiden nggak menghina. Presiden mempersilahkan kalau mau kabur ya kabur ke Yaman, agar supaya kalian bisa tahu, bisa membandingkan di Yaman itu perang saudara, ya. Di Indonesia itu kalian hidupnya dengan aman dan layak di negara ini, nggak ada perang saudara, ya. Ya silakan, kalau kalian memang ingin seperti itu ya sana ke negara Yaman. Mungkin cocok dengan kalian, dengan karakter kalian. Terus itu menghina namanya. Memang faktanya begitu kok di negara Yaman. Jadi kalau Anda menganggap itu sebagai hinaan, maka Anda jangan juga menuding, menghina
negara Israel, karena itu akan membuat negara Israel terhina gitu. Harusnya seperti itu, bos. Ya. Dari Konoha Fact RA, salahnya dia sebagai presiden tidak etis bicara seperti itu. Masa mau ngusir macam negara punya keluarganya? Kalau mau anut demokrasi jangan baperan dengan kritik. Loh, RA Konoha Fact ya. Nggak ada yang ngusir. Kan kalian yang mau kabur. Dipersilakan kalian kabur. Ya, kalian silakan kabur. Nah, agar supaya kalian bisa tahu diri, ya, kalian dipersilakan ke Yaman agar supaya kalian bisa melihat, membandingkan bagaimana rasanya tinggal di Yaman dengan tinggal di Indonesia. Kan begitu, ya. Jadi jangan playing victim, diusir. Kalian yang mau kabur ya kabur, tapi diarahin, coba kalian kabur deh ke ke Yaman biar kalian bisa rasakan perbedaannya. Nah, dan ketika mempersilahkan itu kan itu bagian dari demokrasi. Kalau presiden melarang kalian mau kabur, mau pindah negara, itu bukan negara demokrasi namanya. Ketika presiden menjalankan demokrasi dengan mempersilahkan ya kalian mau kabur, kok malah dibilang anti demokrasi? Ini aneh. Kalian mau kabur, ya, dipersilahkan. Ketika dipersilahkan, dibilang bahwa presiden mengusir. Konyol namanya kan. Nah, yang baperan itu kan kalian sebenarnya. Disuruh kok sana. Kok langsung akhirnya dibilang ngusir? Itu namanya baperan. Kalian yang mau, terus kalian yang baperan. Jangan-jangan kalian sebenarnya mau kabur tapi nggak punya uang. Ya kalau nggak punya uang, cari uang yang benar dulu, kerja dulu di Indonesia. Ya, kesempatan banyak. Baru kalian bisa kabur ke Yaman gitu. Biar kalian bisa rasakan bagaimana bedanya Yaman dengan Indonesia. Gitu ya. Sarjon 1964. Kenapa emang sama Yaman? Udah dongok rasis pula. Loh, Sarjon, saya mau nanya. Emang kalau nyebutin Yaman itu rasis ya? Sejak kapan Yaman itu penyebutan Yaman atau negara Yaman itu identik dengan hal yang negatif? Kalau Anda mengatakan rasis, berarti Anda sebenarnya menganggap Yaman itu negatif. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa Anda menganggap Yaman itu adalah sesuatu yang rasis? Gak ada yang anggap itu rasis. Aneh. Dari DD Radio 69, Presiden bukan raja. Tugas presiden melayani rakyat agar rakyat sejahtera. Kalau ada rakyat yang kabur karena susah hidup di negeri sendiri, berarti presidennya nggak becus kerja. Gitu aja nggak ngerti, dasar tolol katanya. Jadi gini, DD Radio ya, presiden memang bukan raja, ya, nggak ada yang bilang presiden raja. Jadi keliru, karena apa yang dilakukan oleh presiden ini sampai detik ini masih sesuai dengan aturan main yang berlaku. Tugas presiden itu bukan melayani rakyat, ya. Tugas presiden itu adalah menjalankan Undang-Undang Dasar 45 dan undang-undang dan patuh terhadap peraturan di negara ini. Nah, jadi presiden itu terikat dengan undang-undang, ya, dengan aturan, sehingga dia hanya fokus pada perintah undang-undang dan amanat konstitusi. Yang kalau dia lakukan, ya presiden lakukan itu dengan kebijakan-kebijakannya, itu adalah memberikan ruang ya bagi masyarakat untuk bisa berusaha di negara ini. Misalnya bagaimana supaya
usaha rakyat lancar. Nah, presiden melihat undang-undangnya, oh ada membuat misalnya kebijakan ya agar supaya bisa mendapatkan pinjaman. Nah, presiden bisa nggak ya membuat kebijakan itu? Bisa, tapi harus berdasarkan undang-undang. Nah, kesempatan-kesempatan itu yang harus dimanfaatkan. Nah, kalau Dede ya tidak bisa memanfaatkan hal itu, ya jangan salahkan presiden gitu kan. Artinya ada masalah dengan dedeknya. Ya, kalau punya masalah dengan dedeknya karena ketidakmampuan, karena kurang punya kemampuan, ya tidak smart, lalu jangan salahkan pemerintah, salahkan diri sendiri ya. Jadi ini hal yang mendasar yang saya sampaikan. Sekali lagi, tugas presiden bukan melayani rakyat tapi menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45 dan undang-undang. Ya. Ngerti ya? Dari kompor error. Ya, salah lah. Bego. Selevel presiden pakai nyinyirin yang biasanya dipakai Islamfobia. Hahaha. Kompor error, sejak kapan Yaman itu menjadi agama? Sejak kapan negara Yaman itu adalah agama? Sejak kapan ada orang ya beragama namanya agamanya Yaman? Nggak ada. Jadi sejak kapan juga Yaman itu adalah Islam? Yaman itu adalah negara ya. Jadi memang banyak sekali ya orang-orang error ya, yang terbatas cara berpikirnya, menganggap Yaman dan negara-negara Arab itu sebagai agama gitu. Nah, ini kekeliruan yang ternyata masih ada ya sampai hari ini. Ya, mudah-mudahan kebodohan ini putus di generasi saat ini aja ya. Generasi selanjutnya mampu membedakan mana negara dan mana agama. Iwan Bronco, kenapa mesti nyuruh ke Yaman? Kenapa nggak ke Yordan? Ya karena Yaman itu adalah contoh ya yang sangat tepat untuk membandingkan dengan Indonesia. Ya, negara Yaman itu perang saudara di sana gitu kan, saling bunuh di sana. Sedangkan di Indonesia ya kita saling hormat menghormati, saling membantu, saling bekerja sama antar masyarakat gitu kan. Jadi kalau memang ada orang-orang yang tidak menginginkan situasi seperti di Indonesia ya, yang rukun damai, ya silakan ke Yaman, kan dipersilakan. Ini mau kabur silakan. Ini contohnya ke Yaman sana gitu. Jadi keinginan kalian ya untuk bertarung, untuk ribut, untuk perang antar sesama itu bisa terrealisasi di sana. Jadi silakan. Toh kalian kan tidak ingin damai, tidak ingin kerukunan seperti di Indonesia, dan kalian ingin kabur, ya silakan kabur ke Yordan. Silakan kabur ke Yaman gitu. Jadi silakan kabur ke Yaman agar supaya kalian bisa mendapatkan negara yang sesuai dengan kalian inginkan ya. Yang ingin rusuh, ya ingin saling hantam antar saudara, antar kawan, ya sono. Jadi kenapa mesti nyuruh ke Yaman? Ya karena memang itu passion kalian kan. Begitu baiknya presiden kepada kalian. Dari Suharno 16. Emang negara Yaman bermasalah apa dengan Indonesia, Ted? Pertanyaannya Suharno, saya balik ya. Memangnya negara Israel bermasalah apa dengan Indonesia? Ya. Nggak ada kan? Terus kenapa kalian serang, kalian hina, kalian maki Israel? Nah, itu kan pertanyaannya. Jadi
negara Israel nggak pernah bermasalah dengan Indonesia. Malah banyak produk-produk dari sana yang bahkan Anda konsumsi. Nah, pertanyaannya, kenapa ya kalian menyerang negara Israel? Kan nggak pernah bermasalah dengan Indonesia, nggak pernah ganggu Indonesia. Nah, itu pertanyaan buat Soeharno dan kawan-kawan. Oke.